Saya panggil, saya beri kesempatan Mas Andreas Mariotoni juga tidak jauh dari angkatan saya. Di apa? Beliau saat ini ya alumni Fakultas Teknologi Pertanian UGM angkatan 89 dan melanjutkan pendidikan Master of Art-nya di bidang jurnalistik Ateneo de Manila di Filipina. Kemudian master di dalam manajemen di Universitas Bina Nusantara, BINUS, dan sejak 97 beliau bekerja di Harian Kompas dan sekarang menjadi Kepala Departemen Media Sosial. Jadi saya kira ini tepat kalau kita minta tanggapan pandang ya. Jadi tentunya yang tadi digagas awal oleh Pak Ben. Aku kok nggak bisa unmute ya? Supply chain-nya Ya, dari jenengan ya. Sama ya sekalian untuk presentasinya. Udah? monggo Pak Andreas. Ya, ya, oke. Mohon disampaikan ke Pak Pak Andreas. Selamat pagi. Pak Iri, suara saya terdengar? Oh, ini Pak Anu, Pak Imam sih. Pak Imam atau Pak Anu? Saya Andreas Marioto, Pak. Oh, Mas Lili. suaranya kok Halo. wis beda. Kedengaran? Silakan, silakan. Ya. Ye, Saya langsung saja. ya mohon Sip. Mbak Dines kalian ininya PPT-nya daripada tempat saya kayaknya agak ada gangguan. Ini, maaf ini ada jadi kalau narasumber yang lain tadi sudah bicara soal spesifik soal apa namanya uh, sumber daya maritim, khususnya ikan. Saya mungkin agak agak melebar ya. Ini kaitannya dengan sebetulnya masalah di hilir gitu. Nah, di hilir ini kita uh, mau nggak mau bicara soal pasar yang mulai membesar yaitu kaum milenial. Nah, uh, kalau dikaitkan dengan topik ketahanan pangan itu pasti kita bicara hulu hilir. Nah, kalau di hulu kaitannya dengan produksi, eh, memang ini sudah ada tanda-tanda ya bagaimana kita menarik milenial di hulu gitu. Salah satunya misalnya bagaimana pertanian itu dikesankan modern. Jadi bisa misalnya Bapak Ibu dan teman-teman pasti sudah paham uh, apa namanya beberapa penggunaan teknologi seperti menggunakan drone gitu, untuk pemantauan dan juga untuk pengendalian tanaman. Nah, yang menarik berikutnya adalah sebetulnya di Amerika sudah lama, yaitu sekitar 4 tahun yang lalu berkembang daging berbasis bahan nabati, plant plant based meat gitu ya. Nah di Indonesia ini saya baru tahu ternyata tahun ini sudah mulai di apa namanya di-create oleh uh, uh, salah satu startup namanya New Food itu sama. Nah uh, itu proses di hulu. Tapi menurut saya lebih menarik fenomena yang terjadi di hilir. Dan mungkin karena kita backgroundnya di teknologi pertanian, kita mungkin lebih apa, banyak berkecimpung di hilir. Nah, di hilir itu kita bisa bicara beberapa hal. Misalnya yang sering terjadi dan jadi apa pembahasan itu sekarang
soal pangan lokal, kuliner klasik, itu apa, sering banyak dibahas dan menjadi uh, pendorong lah ya untuk uh, industri pangan maupun industri kuliner. Nah, saya tidak akan. Nah, saya ingin membahas pada uh, uh, fenomena lain yaitu ada tren. Gitu ya. Mungkin kalau bahasa sehari-hari itu, Oh, kaitannya kalau tadi yang uh, saya presentasikan di awal adalah kaitannya dengan fenomena di hulu ya. Fenomena di hulu uh, kita terus terbantu oleh banyak tools. Salah satunya yang ini ya. Ini kita kalau Bapak Ibu dan teman-teman memantau awal tahun Gojek melalui anak usahanya GoFood itu selalu membuat prediksi. Nah, menariknya mereka kan uh, kira-kira dan di akhir tahun terus awal tahun seperti apa dan dia uh, di publish gitu. Uh, ini ada beberapa makanan, minuman dan jajanan. Nah, sepintas mesti Bapak Ibu dan teman-teman bisa mengamati ini makanan apa gitu kan. Terlihat kalau makanan-makanan ini casual banget gitu. Yang tadi saya bilang kalau mengikuti tren ya uh, apa namanya terkaget-kaget dan kita harus tahu caranya masuk seperti apa. Setelah sedikit uh, kita nggak akan bisa menduga ternyata nasi dan telur terus nggak tahu tuh diacak-acak gitu kan. Jadi tren ya kita boleh setuju nggak setuju, tapi ternyata apa namanya itu yang terjadi di pasar. Kemudian es regal ini juga aneh kan. Uh, apa roti regal itu ya, mari regal itu tiba-tiba jadi tren seperti itu. Nah ini akan banyak bakwan, bakwan gimana gitu. Tapi market ngomong berikutnya silakan. Nah kalau GoFood setiap awal tahun itu langsung kepada item-item yang menjadi tren, basisnya big data. Nah ini yang berikutnya ini tren yang basisnya ini dari Google ya, dari Google yang basisnya adalah orang mencari di Google. Orang mencari di Google seperti apa? Karena orang mencari kan katanya kata yang dimasukkan kan belum tentu sama ya. Misalnya Yogyakarta. Di situ ada yang mungkin mengisi kota Yogyakarta, mengisi DIY seperti itu. Nah, itu mereka tidak menyebut langsung pada satu item, tapi lebih umum. Nah, ini menarik fenomena di versi Google. Eh, Menurut saya teman-teman yang bergerak di bidang pangan penting untuk mengikuti yang ini karena uh, uh, selaras dengan prediksi-prediksi yang lainnya itu ada kecenderungan ke depan itu orang mencari yang healthy food gitu. Nah, uh, terlihat pencariannya menarik dan cek ke lapangan untuk beberapa item-item lain atau tren lain itu selaras. Slide berikutnya. Slide berikutnya apakah bisa? Halo? Halo? Ya. Mohon ditunggu. Suara masuk, Pak. Oke, suara masuk tapi anu ya. Oke. Nah, sambil kita ini misalnya ya. Ini nyebut nyebut produk tapi tidak terlalu spesifik kayak di apa namanya di GoFood ya. Ini ada kecenderungan seperti ini. Apa namanya ada permintaan seperti ini. Bapak Ibu dan teman-teman yang
telah berbisnis ataupun akan berbisnis itu akan sangat terbantu oleh tools-tools ini baik dari GoFood maupun dari Google. Nah, ini kalau kita ingin mengikuti tren ya. Nah, ada sisi positifnya, ada sisi yang menurut saya kita perlu ada. Slide berikutnya. Cek Pak Andreas Ya. Marioto. Ya, ya, Oke, Mbak. oke. Kan, slide berikutnya, ini kok belum muncul ya. Nah, kalau Bapak Ibu dan teman-teman mau masuk di bisnis pangan yang lagi tren, mau nggak mau tunduk pada data, tunduk pada data. Jadi data ngomong apa ikuti saja gitu. Karena kita sudah memilih untuk mengikuti trennya. Nah, itu banyaklah tools yang bisa dicari. Google Trend juga bisa. Sekarang misalkan Bapak Ibu misalnya ketik ini di luar industri makanan ya, misalnya layang-layang, terus apa sepeda, itu trennya kita bisa ikuti itu di Google Trend. Nah, tapi hati-hati ini mengikuti tren itu butuh tenaga. Kita masih ingat ya dulu martabak jadi tren kan, tapi ya sekarang sudah bukan lagi martabak. Nah, dari situ aja Bapak Ibu harus tahu kapan memutuskan masuk, terus kira-kira tren ini akan selesai gitu. Kalau enggak pasti sekedar mengikuti tren dan itu di puncak tren, Bapak Ibu akan uh, banyak kerugian. Nah, yang penting adalah berikutnya memahami model bisnis yang tadi itu saya bilang. Ketika masuk, kita berada di mana dengan tren itu dan kita harus seperti apa. Martabak sangat menarik karena misalnya beberapa itu tidak pakai permanen gitu, tidak pakai guna, karena dia tahu kalau itu ada batas waktunya sehingga ketika selesai ya sudah dibongkar. Berikutnya. Nah, di berikutnya itu saya ingin presentasi bagaimana kalau kita di hilir, tapi kita ingin membuat teh. Ini contoh, saya bukan promosi, tapi ini contoh kopi kenangan ya, kopi kenangan. Mungkin Bapak Ibu mengira ini bukan tren karena kopi, sekedar apa namanya ya, kopi, tapi ternyata di dalamnya menarik. Dia sangat beda sekali. Uh, uh, Coba bayangkan Bapak Ibu di sebuah mall, orang malah ngantri gitu kan, itu tempat duduknya minimalis kan. Dia tahu kan kalau dia melawan arus, kalau dia perbanyak kursi, makan biaya, makan space, dan itu berarti dia harus kehilangan waktu. Jadi ya dia tahu kalau mau harga murah orang ngantri saja gitu, minumnya terserah. Slide berikutnya. Ini bukti saja bahwa kopi kenangan tuh yang sebelah kanan ya, yang sebelah kiri kalau nggak salah saya lupa, white coffee apa ya, saya lupa, white coffee lah nama lengkap. Bapak itu pertama tren uh, bisa kita lihat beda ya, yang sebelah kiri itu kan pelan-pelan naik gitu kan, yang jamnya juga beda gitu, yang kanan langsung naik gitu kan, turunnya lebih cepat gitu kan. Nah, yang penting di bawahnya. Di white coffee itu orang berada di situ 45 menit sampai 2 jam. Sementara di kopi kenangan cuma 20 menit. Nah, dari sini aja paksa tidak minum di situ gitu. Dan itu juga menentukan makanannya. Makanannya di kopi kenangan kan sangat sangat simpel gitu, nggak banyak pilihan. Dia tahu uh, waktu itu bisa, dengan harga murah dia tidak memperhitungkan waktu kunjungan dari tamu-tamu, dan itu bisa digunakan untuk event mati gitu, karena orang cuma keluar 2.500 5.000 tapi 2,5 jam berada di 7-Eleven. Lanjut.
dan teman-teman ingin membuat tren, mau nggak mau idenya original, punya keunikan, kopi kenangan si teman-teman juga tahu perbincangan gitu. Kopi kenangan ketika yang lain mau ngejar, dia sekarang bikin saya lupa namanya, tapi kalau nggak salah kopi kenangan academy. Dia maju ketika yang lain mulai masuk itu kan dia bikin keunikan. Value usahanya kuat. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman baca kopi kenangan itu akan terlihat bahwa mereka sejak awal memang ingin menjadi pemain global. Misalnya dia tahu strateginya melalui bagaimana space dan waktu itu menjadi kunci. Nah, komunikasi dan inovasi juga menurut saya penting kalau kita masuk di bisnis hilir pangan dan kita memilih untuk membuat tren itu. Kita tidak bisa menafikan lagi kehadiran media sosial, media digital, dan juga media mainstream. Kalau dulu mungkin orang cukup mengandalkan dari mulut ke mulut. Yang penting lagi teman-teman milenial itu memilih item pangan itu kaitannya karena mereka senang dengan story. Jadi Bapak Ibu kalau mau membuat tren di industri pangan ya harus ada ceritanya tentang bagaimana awal mulanya, tentang bagaimana tujuannya, tentang kira-kira kedepannya seperti apa. Itu harus ada cerita. Lanjut. Ya, saya nyebut salah satu kekuatan yang membuat tren itu adalah inovasi. Nah ini Bapak Ibu dan teman-teman pasti tahu ya, Holico ya. Bagaimana kalau kita makan steak itu kita harus di hotel, harus di restoran besar, ya terobos dan bikin yang apa kalau nggak salah rasa hotel tapi ya apa saja. Tapi intinya orang tuh lebih mudah mengakses steak sekarang. Nah ini yang paling kiri itu steak and main course itu ketika dia berada di kondisi normal, kondisi normal. Tiba-tiba pandemi permintaan turun dan dia tahu trennya adalah orang pengen masak di rumah. Dia geser ke kanan tuh. Dia bikin paket-paket yang namanya siap masak. Jadi itu paket isinya bahan mentah ya, dan itu silahkan dibeli kalau kemudian pengen ya dimasak di rumah. Jadi dia mendapat informasi itu dan menurut dia lebih simpel bagi dia ya udah bikin produk. Tapi pada perkembangannya ternyata itu nggak dorong permintaan dia. Nah ini selanjutnya mereka bikin yang apa ya lebih casual lah, lebih casual. Holico rice box and drink itu sangat casual banget ya paket-paket apa rice bowl lah ya. Sangat simpel dan ini belum lama diuji kita belum tahu. Tapi intinya mereka tidak bisa bertahan lagi dengan kondisi ketika normal. Dia inovasi, dia lari ke tren orang masak di rumah. Ternyata nggak normal, dia lari ke yang lebih casual. Ini kalau dilihat gambarnya aja ini ya apa namanya ya makan casual lah, kita bisa makan di jalan di manapun. Selanjutnya, nah ini ada contoh inovasi lain. Ini contoh untuk restoran high end, namanya Union. Dia berada di mall yang kelas A. Nah, ketika kemudian pandemi, ini yang kiri ini tawaran-tawaran sebelum pandemi, gitu. Awal pandemi, gitu. Jadi ketika awal pandemi sebetulnya simpel sekali ini, dia hanya yang di bawah itu kalau Bapak Ibu ya tertulis free delivery with minimum order of IDR 250.000 itu only for DKI Jakarta. Nah, dia tidak menyadari kalau pasar dia itu sebetulnya sangat luas. Nah, ini membatasi dia sendiri untuk meraih market yang lebih luas. Dia kira logistik itu rumit gitu kan, cukup aja lah DKI aja. Pasar dia nggak besar. Nah, dia menyadari itu berapa bulan kemudian itu dia promo di sebelah kanan. Gitu. Di sebelah kanan dia ngomong living outside of DKI Jakarta can no enjoy. Jadi dia tahu gitu, bahwa ada problem
dengan pengiriman di awal pandemi karena dia hanya nawarkan Jakarta, tapi dia kemudian paham bahwa logistik sekarang sangat simpel, pengiriman juga lebih cepat, dia perlebar sampai di luar Jakarta. Kalau saya dulu di BSD nggak bisa pesan makanan ini karena dia cuma melayani Jakarta. Nah, dia tahu bahwa kemudian sistem logistiknya sekarang sangat bagus, sangat cepat. Dia juga layani di luar DKI Jakarta. Berikutnya, nah Bapak Ibu dan teman-teman ya, kalau kita bicara ketahanan pangan dan kaitannya dengan milenial, apapun ya kita harus memperhatikan di hulu. Karena ini menurut saya kunci dari produksi pangan kan di hulu. Nah, bagaimana uh, uh, otoritas yang ada juga pengusaha uh, membuat inovasi-inovasi yang menarik teman-teman milenial masuk di hulu, di produksi apa namanya, di produksi pertanian, produksi pangan gitu ya. Ya tadi saya ambil contoh yang sudah ada pakai apa namanya ada teknologi baru yang basisnya plant based meat, tapi itu sebetulnya bisnis model bisnis intinya adalah mereka bekerja seperti startup. Nah, kemudian juga saya sudah mendengar beberapa inovasi seperti penggunaan aplikasi. Nah, tapi menurut saya kita masih perlu lebih jauh lagi berinovasi di hulu, karena sejauh ini menurut saya spesifik misalnya padi ya, kita belum bisa mengerem perubahan lahan. Banyak sawah-sawah yang juga berganti fungsi, beralih fungsi gitu. Itu menurut saya perlu mendapat perhatian. Yang kedua, yang menjadi perhatian kita adalah spesifik kita di teknologi pertanian, teknologi pangan, yaitu tren di hilir gitu. Tadi informasi dari GoFood, dari Google menurut saya sangat menarik dan itu bisa dipakai untuk memprediksi kebutuhan di hilir sekaligus juga untuk memprediksi produksi atau mempersiapkan produksi di hulu. Kalau tadi di Google disebutkan bahwa ada tren tentang kebutuhan healthy, itu sebetulnya bukan tren sesaat karena milenial dan generasi berikutnya atau yang disebut generasi Z itu selalu memilih produk-produk yang pertama healthy, kedua apa namanya ikut mendukung upaya untuk mengerem perubahan iklim, karena mereka tahu kalau masa depan itu di mereka, dan kalau perubahan iklim ini nggak bisa direm pasti masa depan mereka juga akan suram gitu. Jadi mereka lebih baik siap sekarang. Dan perlu diingat milenial, Gen Z itu mau membayar lebih untuk sesuatu yang ada value-nya. Jadi Bapak Ibu mempromosikan sesuatu dan itu terkait dengan dukungan terhadap perubahan iklim, terhadap gaya hidup sehat, mereka mau untuk membayar lebih dibanding misalnya produk-produk yang merusak lingkungan atau awalnya berasal dari proses-proses yang merusak, mereka akan menghindari itu. Nah, kemudian kesimpulan ketiga yang bisa kita tarik adalah fenomena di hilir itu membuat kita yang bergerak di teknologi pangan itu kemudian mengkreat sesuatu agar kita lebih paham tentang perubahan-perubahan di hilir. Oleh karena itu, mungkin kita perlu memahami apa itu model bisnis, apa itu big data, dan kemudian juga digital marketing itu. Karena sekarang seperti saya sebut di awal, kita memang ya tunduk pada data, tunduk pada data. Meskipun kita
bisa lah ya menyimpang dari itu, tapi juga syarat-syaratnya bahwa kita bisa paham tentang bisnis kita. Nah, saya kira itu presentasi saya kembalikan ke Mas Didi. Monggo Mas Didi.